Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan berkat kelimpahan yang Tuhan berikan pada kita. Kita dapat bersama-sama untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur kepadamu karena pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan menyertai kami untuk mendengar renungan pada saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Jemaah Kasih Persaudaraan. Dan ayat renungan di dalam Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia menggambarkan kemunculan gereja Masihi, gereja Seventh-day Adventist, hari ke-7. Lebih 150 tahun dahulu, nama Philadelphia bermaksud kasih persaudaraan. Dan pasti telah menjadi tanda yang membezakan gerakan gereja Adventist. Walaupun dengan kenyataan bahwa mereka adalah tidak terlalu kuat, namun mereka telah taat dan setia kepada nama Yesus. Satu nama gereja yang sangat indah. Gereja kasih, gereja Philadelphia. Saudara-saudara yang terkasih, tidakkah kita juga rindu kalau gereja kita dipanggil sebagai gereja yang memiliki kasih yang sangat besar? Nah, kekecewaan besar yang dialami oleh umat gereja Advent pada tahun 1844 pasti telah meninggalkan para perintis awal yang sungguh-sungguh hampir tanpa kekuatan menantikan kedatangan Yesus yang segera berlaku. Menyimpan harapan tinggi sedemikian rupa dan kemudian harapan itu dihancurkan sepenuhnya. Pastinya terlalu pahit untuk diterima. Ejekan jiran tetangga mereka tidak terkira dan pasti akan memalukan. Pengalaman ini diramal dalam bab 10 buku Wahyu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu 10 ayat 9 hingga 11. Ayat ini bermaksud bahwa di dalam pelayanan mengabarkan firman Tuhan, kita akan merasakan keindahannya, tetapi juga akan merasakan kepahitan, kesengsaraan saat mengabarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang tidak mau mendengar, tidak mau menerima kebenaran Tuhan. Kitab yang dimaksudkan dalam nubuatan itu ialah buku Daniel dan lebih khusus lagi nubuatan Daniel 8:14. Apabila semua umat percaya, gereja Advent memahami Yesus bukanlah datang untuk membersihkan bumi. Di sebaliknya telah pergi kepada Bapa untuk menerima kerajaan. Mereka didorong untuk bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Semoga kita semua meneruskan pekerjaan baik dan setia para perintis gereja Advent kita dan menyebarkan berita bahwa Yesus akan segera menyatakan dirinya di awan-awan di langit. Saat ini saudara-saudara, nasihat, dorongan kepada kita. Mari kita kabarkan firman Tuhan. Dan juga saudara-saudara,
Kita jangan putus asa walaupun terasa kesusahannya. Kita kabarkan kepada semua orang yang mau mendengar. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan firman yang kami dengar tentang jemaat yang memiliki kasih. Kami juga ingin kabarkan firman Tuhan dengan kasih daripada Tuhan kepada mereka yang mau mendengar. Ajarkan kepada kami agar kami dapat menyatakan firman itu kepada semua orang. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.